Baik, selamat pagi semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pahat bubut, di mana untuk bagian-bagian mesin bubut, macam-macam alat bubut, kita kemarin sudah mempelajarinya di pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang pahat bubut. Materi pokok kita hari ini ada 3 materi pokok, yaitu yang pertama tentang definisi pahat bubut, yang kedua tentang bahan pahat bubut, yang ketiga ada sifat dari pahat bubut tersebut. Baik, yang pertama kita membahas mengenai definisi. Jadi definisi pahat bubut sendiri adalah salah satu alat potong yang sangat diperlukan pada saat proses pembubutan, karena pahat bubut dengan berbagai jenisnya dapat membuat benda kerja dengan berbagai bentuk sesuai tuntutan pekerjaan. Misalnya yang pertama itu untuk membubut facing atau membubut permukaan. Lalu ada juga yang digunakan untuk membubut rata, membuat bertingkat, membuat ulir, membuat alur, membuat chamber tirus, memperbesar lubang. Ada juga yang digunakan untuk membuat radius, dan terakhir adalah digunakan untuk memotong. Baik, yang kedua kita membahas mengenai bahan pahat bubut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini begitu pesat, terutama dalam industri manufaktur atau pemesinan, sehingga sudah banyak diciptakan variasi jenis dan sifat material, baik untuk alat potong pahat bubut atau bahan raw material. Jadi untuk bahan dari pahat bubut sendiri terdapat 7 macam bahan, yaitu yang pertama ada baja karbon, yang kedua ada baja kecepatan tinggi atau high speed steel HSS, yang ketiga ada paduan cor non ferro, yang keempat ada karbida, yang kelima ada keramik, yang keenam ada kubik boron nitrit atau CBN, dan yang terakhir ada intan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu baja karbon. High carbon steel dan carbon tool steel merupakan kelompok baja karbon. Jadi baja karbon ini memiliki kandungan karbon yang relatif tinggi dan potensi unsur lain relatif rendah, yaitu mangan, wolfram, dan krom masing-masing 2%. Baja karbon jenis ini hanya dapat digunakan pada kecepatan potong yang rendah, yaitu sekitar 10 meter per menit, dan hanya dapat digunakan untuk memotong logam yang lunak dan kayu. Karena baja karbon ini memiliki sifat yang keras, maka tentu dia juga memiliki kekurangan, yaitu dia memiliki kekurangan berupa sifat yang getas atau mudah patah. Baik, yang kedua ada baja kecepatan tinggi atau high speed steel atau HSS. Di dunia pendidikan, baja kecepatan tinggi ini adalah merupakan pahat bubut yang sering digunakan ketika kita melaksanakan praktik. Yang pertama, karena dia memiliki sifat yang kuat, keras, dan juga ulet. Dan tentunya harga dari HSS ini sendiri memiliki harga yang cukup terjangkau. Jenis baja paduan tinggi dengan unsur karbon krom dan tungsten atau wolfram dengan melalui proses penuangan atau molten metallurgy. Selanjutnya dilakukan pengerolan atau penempaan dibentuk menjadi batang segi empat atau silinder. Pada kondisi masih bahan atau raw material, baja tersebut diproses secara pemesinan menjadi berbagai bentuk pahat bubut. Pahat bubut ini dibagi menjadi dua, yaitu baja kecepatan tinggi HSS yang konvensional dan baja kecepatan tinggi HSS yang spesial. Untuk yang konvensional yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu molybdenum HSS dan yang kedua ada tungsten HSS. Untuk yang kedua, kenapa dikatakan tungsten? Itu karena dia memiliki kadar tungsten atau wolfram yang cukup tinggi. Lalu, yang kedua ada HSS spesial. Dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama cobalt added HSS,
Yang kedua ada high vanadium HSS, yang ketiga ada high hardness co HSS, lalu cast HSS, lalu ada lagi powdered HSS, dan yang terakhir ada coated HSS. Lalu kita masuk ke bahan yang ketiga, yaitu paduan cor non-ferro. Sifat-sifat paduan cor non-ferro adalah diantara sifat yang dimiliki HSS dan karbida atau cemented carbide. Cemented carbide atau karbida ini nanti akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, sehingga di dalam penggunaannya memiliki karakteristik tersendiri karena karbida terlalu rapuh dan HSS mempunyai ketahanan panas atau hot hardness dan ketahanan aus wear resistance yang terlalu rendah. Baja paduan non-ferro terdiri dari 4 macam elemen atau unsur utama, diantaranya yang pertama yaitu kobalt yang berfungsi sebagai pelarut dari unsur-unsur lainnya. Lalu ada lagi krom yang kadarnya 10-35% berfungsi sebagai pembentuk karbida. Lalu ada lagi unsur tungsten atau wolfram yang kadarnya 10-25% yang berfungsi sebagai pembentuk karbida dan juga untuk menaikkan karbida secara menyeluruh. Lalu yang terakhir tentunya di dalam besi sendiri itu terdapat karbon. Apabila terdapat unsur karbon 1% akan menghasilkan jenis baja yang masih relatif lunak, dan apabila terdapat unsur karbon 3% maka akan menghasilkan jenis baja yang relatif keras serta tahan aus. Nah, baik, kita lanjut ke bahan yang berikutnya, yaitu karbida. Jenis karbida yang disemen atau diikat, cemented carbides, merupakan bahan pahat yang digunakan dengan cara menyinter sintering serbuk karbida yang terdiri dari nitrida dan oksida dengan bahan pengikat yang umumnya dari kobalt. Ada 3 jenis utama pahat karbida sisipan, yaitu yang pertama ada karbida tungsten. Karbida tungsten merupakan jenis pahat karbida untuk memotong besi tuang. Lalu yang berikutnya ada karbida tungsten paduan. Karbida tungsten paduan merupakan jenis karbida untuk pemotongan baja. Lalu yang terakhir ada karbida lapis yang merupakan jenis karbida tungsten yang dilapisi oleh beberapa lapisan karbida, nitrit atau oksida lain yang lebih rapuh. Tetapi ketahanannya terhadap panas itu memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Lalu kita masuk ke bahan yang berikutnya, yaitu keramik. Keramik menurut definisi adalah semua material selain metal atau material organik yang mencakup juga berbagai jenis karbida, nitrit, oksida, borit, dan silikon, serta karbon. Keramik mempunyai karakteristik yang lain daripada metal atau polimer. Polimer itu adalah kombinasi dari plastik dan juga karet atau bahan-bahan yang lainnya. Keramik secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada keramik tradisional yang merupakan barang pecah belah peralatan rumah tangga, dan juga keramik industri, yaitu biasanya digunakan untuk berbagai keperluan sebagai komponen peralatan, mesin, dan perkakas termasuk alat potong atau alat pahat. Selain sebagai perkakas potong, beberapa contoh jenis keramik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk yang tradisional seperti yang tadi itu, contoh-contohnya adalah dari ubin sampai dengan keramik untuk menambal gigi. Lalu yang berikutnya ada bahan tahan api atau bahan pelindung tandur atau tungku. Lalu ada juga keramik oksida yang biasa digunakan dalam industri, pahat potong, isolator besi lempengan untuk mikroelektronik dan kapasitor. Lalu ada lagi keramik oksida paduan, lalu karbida, nitrit, borit, dan silika, dan yang terakhir ada karbon. Lalu kita masuk ke
bahan yang berikutnya yaitu kubik boron nitrit atau CBN. Kubik boron nitrit CBN termasuk jenis keramik, dibuat dengan pengenaan panas HIP sekitar 6 kilobar dengan suhu sekitar 1500 derajat Celcius. Nitrit boron dengan struktur atom heksagonal berubah menjadi struktur kubik. Ketahanan panas hot hardness CBN ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan jenis bahan lain. Nah, yang terakhir yaitu intan. Sintered diamond merupakan hasil proses sintering serbuk intan tiruan dengan pengikat kobalt dengan kadar 5% sampai 10%. Tahan panas sangat tinggi dan tahan terhadap deformasi plastik. Sifat ini ditentukan oleh besar butir intan serta persentase dan komposisi material pengikat. Karena intan pada temperatur tinggi akan berubah menjadi grafit, maka mudah terdifusi dengan atom besi. Maka dari itu, bahan intan tidak dapat digunakan untuk memotong bahan yang mengandung besi atau ferros. Cocok untuk ultra high precision dan mirror finish cutting. Bagi benda kerja non-ferro, yaitu ada aluminium alloys, plastik, dan juga rubber. Nah, kita masuk ke materi pokok kita yang ketiga, yaitu sifat bahan. Secara garis besar, ada 4 sifat utama yang diperlukan untuk menjadi alat potong yang memiliki kemampuan pemotongan atau performa yang baik. Sampai saat ini, belum ada material alat potong yang secara keseluruhan dapat memenuhi keempat sifat yang ada. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dalam aplikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk sifat yang pertama yaitu keras. Sifat paling utama yang dibutuhkan alat potong adalah keras. Agar dapat memotong atau menyayat benda kerja dengan baik, alat potong harus lebih keras dari benda kerjanya. Lalu yang berikutnya adalah ulet atau liat. Sifat ini diperlukan pada suatu alat potong terutama untuk mengatasi atau menetralisir adanya beban kejut dan getaran. Sifat ulet ini menyebabkan pahat mampu mengalami pelenturan atau defleksi yang bersifat elastis. Lalu ada lagi tahan panas. Setiap alat potong pada saat digunakan tentunya akan menghasilkan panas. Hal ini disebabkan karena terjadi gesekan yang sangat cepat antara dua benda padat. Maka dari itu sifat bahan yang tahan panas ini sangat dibutuhkan. Lalu ada lagi yang terakhir yaitu tahan aus. Penampang ujung pahat bubut yang kecil dan runcing mudah sekali untuk mengalami keausan. Sifat ini tidak bisa terlepas atau erat kaitannya dengan sifat yang lain yaitu kekerasan, keuletan, dan tahan panas. Akan tetapi merupakan hal yang berdiri sendiri. Umur pakai pahat secara normal menunjukkan tingkat ketahanan terhadap keausan. Nah, ini contoh ilustrasi dari keempat macam sifat bahan. Untuk yang kiri atas itu merupakan ilustrasi pemotongan atau penyayatan dengan alat potong yang memiliki sifat keras. Dapat kita lihat ya, benda kerja ketika disayat dengan menggunakan alat potong dengan sifat keras, maka dia akan mudah sekali tersayat benda kerjanya tersebut. Lalu yang berikutnya ada ilustrasi pemotongan atau penyayatan dengan alat potong dengan sifat ulet. Itu kita saksikan, bisa kita lihat bahwa alat potong tersebut mengalami defleksi, yaitu perpindahan posisi dari posisi awal ke posisi yang berikutnya. Lalu dia nanti akan kembali ke posisi semula ketika sudah tidak digunakan. Inilah yang dikatakan dengan sifat elastis. Lalu yang berikutnya ada ilustrasi terjadinya panas pada benda kerja dan pahat bubut pada saat terjadi pemotongan atau penyayatan. Di situ kita lihat bahwa ujung pahat bubut yang bersentuhan langsung dengan benda kerja, maka daerah tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Disitulah sumber panas terjadi. Yang terakhir adalah terjadinya keausan akibat pemotongan atau penyayatan atau getaran.
Di situ kita saksikan bahwa di ujung dari pahat pupuk tersebut ada bagian yang paling rawan terjadinya aus, yaitu di ujung dari pahat pupuk tersebut karena dia sering bersentuhan dengan benda kerja. Cukup sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa.